nako. Datuk Tamindo Said. Sungguh pun Datuk berdua saja nanti imbau tumbuh serupa ikut ini ambo akan mendatangkan somba. Adapun somba ni dipersembahkan pihak di kota ikut kini kan dek besiang dan tumbuh menimbang dan aduh tumbuh serupa ikut kini. Menantang pongkat je petiti Tok Suri dahulu nak jalupo hari perpatih dan sabatang je Datuk. Acara untuk sesi ini saya akan perkenalkan diri. Izin nama Ambo Romi Abdi, nama untuk di radio itu Romi Abdi. Ambo terlahir di Kota Agam di Siano 23 September 1975 dan menjadi penyiar dulu di program radio dan alhamdulillah 1 tahun terakhir di program radio Indonesia Bukit Tinggi. Ya, dan punya putra-putri kami 4 orang, Bapak Ibu dan juga Mas ini Bapak kita Muhammad Jodo dan juga menamatkan sekolah tinggi ilmu pendidikan bahasa Indonesia dan sastra daerah di STT Indonesia Bukit Tinggi. Itu sedikit biodata saya. Izin dulu ya kita bacakan biodata ya. Nama narasumber itu yaitu Dr. Haji Gusti Zalga Zahra LC MAG Datuk Wali Mawasa. Beliau seorang ulama, mubalik, pernah jadi dosen Ketua Umum MUI Subang 2020-2025 dan sejak 2 Februari 2021 sebelumnya beliau menjabat Ketua Umum periode 2015-2022 sejak 11 Maret 2006. Lulusan MAPK Kota Baru, Padang Panjang, Universitas Al-Azhar Mesir. Pernah dosen tetap di Israel, Kerinci, IAIN Maupun dan IAIN Bukit Tinggi, lahir 13 Agustus 1973. Ibu ya. Baik. Orang-orang sekolah kita dengan ulama kudo, materi bimbingan teknis ganti badan tiga di Bogiran kita. Kali ini dengan sesi kedua, bahas ini dengan judul "Saat Menato Adik Memakai dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau" bersama Buya Dr. Haji Gusti Zalga Zahra LCMAG. Kepada Buya tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rusulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi atammas salati wassalam, amma ba'du. Pada panitia Dinas Kebudayaan dan moderator penggagas acara yang sama-sama kita hormati, yang hadir dalam kesempatan ini, mama adik ulama jadi pandai datuk-datuk kami dari wilayah Payakumbuh 50 kota Payakumbuh yang saya muliakan. Lagi maaf ambo inna bersabut namo surah-surah dari kau galah cie-cie. Ambo jangan kau saja dengan panggilan kebanggaan kita, yaitu ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang mulia. Sekarang kita berbicara tentang nagari waktu itu ketiga. Karena ketika kita berbicara tentang adat bersandi syarat bersandi kita Allah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat adat bapani, syarat melindung, syarat mengatur, adat memakai. Itu dalam rumusan Sumpah Sakti Bukit Marapalami yang dikukuhkan kembali oleh Majelis Ulama Sumatera Barat bersama dengan Elkam dahulu seluruh Sumatera Barat
Sapato tahun 2018. Nah, dalam rangka milad emas MUI Sumatera Barat. Karena MUI Sumatera Barat itu 7 tahun lebih tua daripada Majelis Ulama Indonesia. Di Tagak dulu Majelis Ulama Sumatera Barat 7 tahun, setelah itu baru berdiri MUI. Di pertama itu namanya MUI Sumbar, Majelis Ulama Sumbar. Kalau diurut ke belakang, ketika kita bergabung dengan Riau, dengan Jambi ya, Sumatera Tengah, itu nama organisasi ulama namanya MIST, namanya Majelis Islam Tinggi Sumatera Tengah. Ketuanya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini Candol. Nah, ketika terbentuk Provinsi Sumatera Barat, ulama awak membentuk lembaga keulamaan bernama Majelis Ulama Sumatera Barat dengan ketuanya Buya Haji Mansur Daud Datuk Pelimokayu. Di mana dibuat? Di Siko, di Kurai, tepatnya di Masjid Jami Biruku. Situ dulu bersidang ulama awak, didirikan tahun 68. MUI berdiri tahun 75. Nah, tahun 74 terjadi kembali musyawarah daerah, kini dulu namanya MUBES. Nah, ketika hadir waktu itu hadir Buya Hamka. Buya Hamka hadir dalam acara itu menyampaikan ke Buya Datuk Pelimokayu ada rencana di pusat untuk apa? Untuk membuat lembaga keulamaan seperti Nanah Agung di Sumatera Barat ini contoh. Dan beliau langsung memberikan 2 permintaan. Yang pertama, kalau terbentuk itu meminta MUI Sumbar, Majelis Ulama Sumbar bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan kedua, langsung mengundang Buya Datuk Pelimokayu untuk menjadi wakil ulama Sumatera Barat ikut mendirikan MUI itu di Jakarta. Nah, yang kedua dipenuhi insya Allah, tapi nan pertama kecil Buya Datuk di awal dari hadapan Buya Sadonyo, anak putri di Ambo Surat, Ambo pesuruh juga dari Buya apa, anjalah Buya Tanyuan ke Buya dan hadir. Jadi aku Datuk kecil Buya Angka kau manggil Buya Datuk, jual aku Datuk. Buya Datuk manggil Buya Angka dengan panggilan Buya. Akhirnya ditanyakan ke seluruh ulama dan hadir, bersepakatlah kalau memanglah terbentuk tanpa harus ada musyawarah lagi, maka Majelis Ulama Sumatera Barat otomatis menjadi MUI Sumatera Barat. Alhamdulillah berdiri tahun 75, bergabunglah MUI Sumatera Barat. Jadi banyak dari A yang berjalan itu sebenarnya Sumbar bukan ingin mengapik daun kulit ya, bukan untuk mengapik ke Pulau Rimau bermacam, tapi itu faktanya ada pemikiran-pemikiran yang muncul di tingkat nasional, tapi muncul di tingkat nasional, tapi sebenarnya MUI ulama di Sumatera Barat telah memulai lebih dahulu. Nah, itu kita syukuri alhamdulillah. Nah, termasuklah pembicaraan kita tentang syarat mengatur adat memakai ini. Kita bukan hanya bangga dengan istilah ini yang kita bawa kemana-mana sebagai jargon tentang kearifan lokal kita, karakteristik kita, ya. Tetapi ini memang suatu kebanggaan yang menjadi amanah. Kebanggaan kalau hanya menjadi pencitraan tentu sombong jadinya.
minta puji orang, minta senjung orang gitu. Tapi ini adalah kebanggaan yang menjadi amanah bagi kita. Iko adalah pasal orang tua-tua kau. Anak harus laksana. Cuman babayonyo kok hilang tiba di tangan Allah. Di pertemuan nanti Allah dengan tua-tua bertanya, karena hilangnya titipan kami. Tanya dalam muka kau. Doa kami menerima ditanya kawan. Akan apa sana baik kok tiba di tangan engkau hilang. Itu kan payah menjawab nanti. Jadi supaya hujan hilang pasangan pokok sebagai titipan untuk generasi mendatang, merasa adalah bahagian dari usaha untuk kecil orang waktu ke usang-usang memperbarui lampu-lampu mengajani. Itulah yang dilakukan. Jadi aku minta maaf, aku tagak di situ bukan dalam posisi menggurui dan kuadatur dan ini saluri. Itu pertama yang ibu sampaikan. Kemudian ketika berbicara tentang Minangkabau yang kasus, kalau disebut Minangkabau secara teritorial tentu tidak identik dengan Sumatera Barat. Minangkabau lebih dari Sumatera Barat. Tetapi setidaknya wilayah inti dari Sumatera Barat itu adalah wilayah Sumatera Barat adalah wilayah inti dari Minangkabau. Apalagi kalau menyebut Luak Nan Tigo, mulai dari Luak Nan Tua, Luak Nan Tengah, Luak Nan Musuh 50 itu. Nah, jadi tidak ada salahnya pula memakai kata Minangkabau kalau di dalam bahasa ulama yang dimaksud adalah dzikrul kul wa iradatul juz'u. Kira-kira begitu. Dan disebut lawih dan mukasud dan sekadang sumber itu kira-kira. Jadi orang tidak belum mengatur kedua gitu. Dan ulama acok memakai itu dan disebut kul keseluruhan, tapi nanti mukasud sebagian yang dikasih Minangkabau dan dalam konteks kekinian itu ya Sumatera Barat itulah. Nah, jangan tentang kalau sebagian orang Minangkabau itu dah sumbernya lo tahu kacir itu sakit tempat tentu yo mereka yang di sebelah itu Minangkabau itu dakwah tak bicara itu, tapi ini adalah bicara Minangkabau dalam konteks provinsi Sumba. Ada suatu kemajuan, tapi di sisi lain kemajuan kok ada juga persoalan yang dahulu tak pernah aku sampaikan. Undang-undang awal nomor 17 itu tahun 2022 itu berdiri Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Kita ucapkan terima kasih, kita bersyukur kepada orang-orang yang telah memperjuangkan lahirnya karakteristik Provinsi Sumbar yang antaranya adalah adat yang berfalsafahkan, adat bersani syarat bersani kita Allah. Tetapi kalimatnya agak terbalik. Nah, kecek kawan-kawan dulu jadi protes juga, buya protes sesadunya, dia selalu kok pelok sini di bawah. Tapi nanti peloknya Allah telah jadi di pelok di bawah. Terakhir undang-undang kebudayaan lawak coba luruskan yang undang-undang adalah tokoh padunya untuk meluruskan. Sebab setahu awak assalamualaikum dalam ilmu adat yang awak terima dan adat berseni syarat itu kan adat sebatang panjang. Nah, adat selingkah negari di masa dua negari di Minangkabau itu, dan adat selingkah negari itu diukur dengan apa? Dengan adat sebatang panjang. Artinya adat selingkah negari tidak boleh keluar dari dan adat sebatang panjang. Itu konsep yang awak pahami. Di undang-undang itu tidak terbalik itu. Terbaliknya adat ABSSBK pun dan dilakukan sesuai adat selingkah negari. Jadi dulu anak berbapak kira-kira model itulah konsepnya. Tapi ketika mau menyatukan kau terbalik, nah kawan-kawan macam ya jangan diprotes. Jadi kok langkah buat kok hilang berbalik satunya. Ya adalah bos panggil lah, waktu bulan daripada hilang keluar di situ baru kau dicoret ke satu juga. Mudah-mudahan kau dibalikkan balik bahwa adat sebatang panjang itu adalah ABSSBK sampai syarat mengatur dan memakai. Nah, adat selingkah negari awak tentu tidak boleh bertentangan gitu. Nah,
Itulah konsep doa. Nah kemudian dengan itu jadilah awak telah mendapatkan salah satu keistimewaan. Salah satu betul. Nah cuma kalau awak bicara Minangkabau itu adalah memiliki keistimewaan, walaupun tidak masuk dalam daerah istimewa menurut undang-undang. Tapi sebenarnya apa yang menjadi keistimewaan Minangkabau? Minta saya selek tadi ke sampai itu secara historis orang itu. Nah, keistimewaan Minangkabau itu menurut pendapat menurut pendapat tentu boleh dalam pendapat yang lain gitu. Nah, orang kini kalau pendapat ini orang nggak boleh pendapat ada. Kalau pendapat boleh dia, ini dia boleh menambah lagi, dia mengurangi, tidak kesampi benar di situ. Tak boleh pendapat. Hukum dia dulu kini MUI tak boleh pendapat. Nah, itu kan orang meminta, maaf, mau terpasung semua mesti nak jalan buruk benar yang itu. Orang meminta izin rekomendasi. Nah, semua orang meminta dengan betul kan. Rekomendasi itu kan dua kemungkinannya, diterima atau ditolak, begitu kan? Nah, tentu masing-masing punya pertimbangan. Nah, bisa jadi tidak sesuai pertimbangannya, ya biasa itu. Nah, dalam ukuran MUI dengan keputusan bersama dari Sumatera Barat 2022 diamankan, dicari data, dicari contoh yang sudah ditimbang berbagai macam, lahirlah menolak memberikan rekomendasi. Nah, izin apa? Izin tak MUI mau izin lebih polisi. Jadi MUI kan tahu nih. Menolak memberikan. Kalau menolak memberikan tu mana berkecam MUI tak mengizinkan. Nama macam izin ada MUI. Entah kalau tak aturan ini baru tahu dong. Rupa izin buat di tangan MUI. Izin tak tangan MUI. Izin keramaian di tangan apa? Kepolisian. Ya sudah, ikut sikap MUI yang. Kenapa banyak pertimbangan? Ada orang bisa disabut, ada yang bisa disabut supaya dia bertangkap-tangkap. Ya sudah, permandi lah itu. Ya kalau tak kenapa, kan tak sekolah MUI ambil khususnya. Nah, ada kerajaan MUI itu. MUI itu memberikan pandangan. Dia kalau meminta, ya sudah minta kesimpulan, menolak memberikan izin, dah selesai. Tuhan lain. Nah, baru tahu. Doa administrasi ini kalau minta izin itu, rekomendasi itu wajib disetujui. Nah, baru tahu buat administrasi begitu. Kalau itu bisa, bawa ke dinas kebudayaan sudah minta rekomendasi. Awas kalau tak jadi buat rekomendasi. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh model itu. Jadi kalau awak berpendapat, ya silakanlah buat pendapat yang lain. Itu pandangan MUI demi apa? Demi kemaslahatan masyarakat. Dan MUI tidak punya kepentingan. Abang berkali-kali kejadian, maksudnya dia Datuk cukulah. Kalau seandainya ada ketua umum MUI, sekretaris umum MUI ikut cawe-cawe sama perhatian, itu tidak ada tahu. So itu aturan. Termasuk Ambo sendiri. Semua Ambo terjun di dalam dakwah di Sumatera Barat, belum pernah Ambo tukar usung sia-sia. Belum pernah. Barana dakiknya kamu kan pernah masuk. Bagaimana terus itu sangat dakik. Bertanya, beriko, malam, kadang dari pagi sampai besok pagi, berdebat berbagai macam. Tapi ketika beliau maju, Ambo anak bisa, Ustaz tolong, Ambo tolong doa Pak misalnya. Nah, kalau kata-kata berpanggung apa, nak sahabat itu, dan Pak cari itu 5 tahun, kerajaan Ambo sampai mati wah. Nak kamu tahu kan sudah mati itu 5 tahun Pak. Begini tak bisa, enggak. Tapi Ambo doa, ada jadi doa selama Ustaz. Dia berdoa Pak, tapi dia tahu Pak isi doa Ambo. Anak Pak Ustaz doa Ambo. Ya Allah, kalau belok Pak dan dikejar pertemuan untuk diri beliau dunia akhirat bagi kepada Allah. Tapi kok kalau baik untuk dunia dan akhirat beliau jauh kepada Allah. Itu doa Ambo.
Padi Ustaz itu tanya boleh aku siapa Dinda. Jadi kok MUI tolong difahami. Karena itu ketika MUI mengingatkan berbagai macam ikut pandangan. Nah kalau tidak mau tambah kurang gitu. Tapi dalam pandangan MUI ada 5 yang menjadi simpul keistimewaan ranah Minang. Yang pertama adalah prinsip tadi. Itu prinsip hidup orang Minang sebenarnya. Kalau dia ulama, ABSSBK itu sampai saat NATO dan memakai itu bukan label. Nah, ada orang kadang-kadang macam awal ada yang di syarat, ada yang syarat sampai yang walah bagi belakang. Itu dah lama begitu. Itu bukan label. Tetapi 2 fungsi ABSSBK berpandangan ulama. Yang pertama dia adalah komitmen bersama, baiat kalau bahasa. Nah, baik komitmen bersama. Nenek mama alim-alim jadi pandai tokoh masyarakat di zaman itu di kerajaan lalu seluruhnya berkomitmen. Komitmen dibuat itu bukan untuk yang lalu untuk kamu Nah, jadi ditinjau dan lalu bawa lain kemelanjutkan antara adik dosa awak. Akan begitu. Sebab catatan Bukit Marapalam itu berbagai versi. Ada orang pakai balik Solo dan kalau ambil catatan ini cantum di buku yang acok yang banyak tersebar di WA Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam itu bentuknya sampai oleh Solo. Itu setelah terjadi yang awak yang disebut di Belanda perang Padri itu awak kan dulu kalau aku mengejar sampai Padri itu Padri ada yang buat itu dado perang pada dari itu dado betul. Tuhan terjadi perang candu itu kalau aku dulu ini itu perang candu dado dari itu basuh orang sembarang. Karena lama berjumpa dari itu orang macam hanya kecil sama di padre itu pendeta. Nah, jadi padre dalam bahasa Portugis. Nah, kecil itu kok muncul tuh padre. Nah, di awal pergerakan itu kan disiko juga di agama tua dengan kemunculan gerakan Tuanku dan Salapan. Nah, nanti disambut di Belanda Tuanku dan Salapan itu adalah harimau dan Salapan. Itu mungkin bukan switch ke orang Jawa atau orang Arab tahu. Nah, mulai pergerakan itu. Nah, kalau cari catatan ini condong kemungkinan setelah itu. Nah, ulama tidak berhadapan dengan ini mama. Itu yang ingin aku tekankan dulu. Tidak. Sejauh dan aku terima dan kau baca itu adalah catatan Belanda selalu. Cakap antara kaum putih kaum hitam. Cakap antara nenek mama ulama, parang antara orang adik di orang sana. Itu tamakan oleh orang kini, termasuk juga akademisi. Dan jadi rujukannya biasanya buku Mengaraja Perlindungan. Judul bukunya Tuanku Rawa. Itu yang dibaca. Padahal Tuanku Rawa lebih bantah dan diangkat. Buku bantahan Tuanku Rawa itu sama tambahnya Tuanku Rawa yang bantahannya sama tambahnya buku. Judulnya dan diangkat Tuanku Rawa antara fakta dan khayal. Dikupas di angka satunya dan ternyata tidak tepat yang disampaikan itu. Nah, tapi awak makan kok. Nah, setelah coba cari keliling-keliling itu sekitar di surau oleh di Bukit Tinggi, mau tanya-tanya, ternyata batu kecil di angka. Batu kalau dikecil ini mama anak cakap dan ulama itu namanya lamai kena dimiskin ketika surau ayah angko Fakih Sahir di Baka di Batu Tabak. Fakih Sahir itu Tuanku Samit. Fakih Sahir itu kan berkawan dengan Tuanku Narence. Surau ayahnya Batu Tabak di situ mengajar di miskin
dibakar oleh pemancang gelanggang karena wajib miskin mengecekkan tidak boleh juga gelanggang diisi dengan berbagai macam tuah dan sebagainya. Siapa menyelamatkan yang miskin? Ya datuk bertuah dari pandai sikit. Baru kecil datuk cakap ulama. Nah, tapi kerana fitnah tu kalau dikecil membakar balai berbagai macam versi macam-macam sampai Tuan Guna Raja dikecil membunuh eteknya dan sebagainya. Tentu kini fakta-fakta itu fakta-fakta kila wakil katanya. Tapi dan jalai ketika Tuan Guna membonjol datang ke Balai Gurah sampai angke itu ke Raja ke Tuan Guna itu ada versi yang mengecilkan kecil Tuan Guna itu sampai sejolah Raja ke kamar karena murid Ambo berdua di situ nak membuat surau itu Tuan Guna Raja dan Tuan Guna Gapur di bangsa. Jesian pun membonjol Raja, dia dua orang datuk dan kemudian menjadi panglima perang beliau. Datuk Bandaru ke Datuk Hitam. Itu bawa menerima apa kecakap datuk ulama. Kalau Ambo mengecilkan Allah tu cerita serupa itu awak wariskan kerana cucu awak dah rancak begitu. Cuma tentu pakar-pakar sejarah punya tanggung jawab. Agaklah kemungkaran itu kumpunya. Asyik tak membawa itu. Nak keberhadapan awak. Tak mungkin dan turun. Tak mungkin ulama. Nak keberhadapan awak siap mempunyai binti. Mengenai belakang itu dan jadi bosnya dan dapat dari itu. Nah itulah dulu itu yo. Dan di gang-gang itu nama maci Candu siap, nama maci Tuak siap, nama maci Dadu siap, nama maci Sebuah Ayam siap. Itulah kalau kini kan mafia dulu mafia. Di Sapo juga kini gitu. Bertagak kini cukup itu dia nanti hadapan. Itulah barang dulu. Cuma supaya orang barang itu awak semua dua kecil. Kau hitam, kau putih, di mama, alim ulama, jadi pandai orang itu ada dekor. Ia boleh itu. Nah jadi Ambo mengusulkan cara membaca ulang sejarah versi siapa yang dalam sejarah versi Gus Rizal sementara dulu. Ambo tak setuju Ambo. Tetap juga waris sejak kisah seperti itu nawak warikan. Nah walaupun tentu tak satu analisa awak benar kali saja, tapi awak berhak untuk